Hari ini Presiden RI Jokowi tekan permohonan naturalisasi Ms. Hilgers dan Eliano Reijnders. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir setelah menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia menahan imbang Australia 0-0 dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 10/9/2024. Setelah melihat pertandingan antara tim Merah Putih melawan Australia ini, Erick Thohir menyoroti satu hal. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa serangan balik yang dilakukan tim Merah Putih belum maksimal. Transisi dari bertahan ke menyerang pun tak bisa berjalan dengan baik dan rapi. Untuk itu, Erick Thohir jadi menyinggung soal tambahan pemain yang akan didapatkan Timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan agar serangan balik tim Merah Putih berjalan lancar ke depannya memang dibutuhkan pemain tambahan. Dia mengatakan masuknya Eliano Reijnders dan Ms. Hilgers dipercaya akan membuat tim semakin kuat. Apalagi perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini masih panjang. Tim Merah Putih akan kembali bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Bahrain serta Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Mungkin nanti dengan perlu latihan dan penambahan pemain seperti Eliano, counter attack-nya bisa lebih bagus lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media seusai pertandingan di SUGBK, Jakarta, Selasa 10/9/2024. Kalau Ms. Hilgers, saya yakin kekuatan pertahanan kita bisa bertambah lagi, ucapnya. Saat ini proses naturalisasi Ms. Hilgers dan Eliano Reijnders sedang berjalan. Mereka memulai proses untuk menjadi warga negara Indonesia WNI agar bisa segera membela tim Merah Putih nantinya. Erick Thohir pun berharap proses naturalisasi Ms. Hilgers dan Eliano bisa segera selesai. Sambil menunggu proses naturalisasi ini kelar, dia pun memastikan bahwa perbaikan harus segera dilakukan oleh tim asuhan Sintayong. Jadi kita coba perbaiki setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera tuntas, kata Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengatakan bahwa permohonan naturalisasi Ms. dan Eliano ini sudah ditandatangani Menpora dan Menteri Kesekretariatan Negara. Erick mengatakan bahwa surat permohonan naturalisasi untuk Ms. Hilgers dan Eliano Reijnders akan ditandatangani Presiden RI Jokowi hari ini, Rabu 11 September 2024. Pak Menpora sudah tanda tangan, Pak Sesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden besok 11/9/2024 sudah tanda tangan. Dan nanti diproses di DPR supaya Oktober tanggal 10 dan 15 mereka sudah bisa membela Timnas Indonesia untuk pertandingan di luar negeri di Bahrain dan Cina, jelas Erick. Erick mengatakan bahwa tambahan Eliano dan Hilgers bisa membantu tim nantinya sehingga keduanya akan sangat dibutuhkan tim. Harus tambah pemain lagi, counter attack-nya belum rapi, kata Erick. Dalam proses administrasi naturalisasi setelah ditandatangani Presiden Jokowi, permohonan perpindahan warga negara Ms. Hilgers dan Eliano Reijnders akan berlanjut. Permohonan perpindahan kewarganegaraan Hilgers dan Eliano akan dibahas dalam rapat Komisi X dan Komisi I3 DPR. Setelah mendapatkan persetujuan, nantinya permohonan naturalisasi Eliano Reijnders dan Hilgers ini akan disahkan di dalam rapat paripurna DPR. Apabila semua proses telah dilewati, nantinya Presiden Jokowi akan mengeluarkan surat keputusan Presiden Kepres untuk selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah WNI buat Eliano Reijnders dan Ms. Hilgers. Tentu setelah itu Eliano Reijnders dan Ms. Hilgers akan membuat dokumen identitas Indonesia yang baru. Apabila semua selesai, tentu proses selanjutnya, yakni perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. FIFA, AFC, klub Liga 1 hingga Amerika pompak puji Maarten Paes. Maarten Paes menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada tanggal 5 September lalu. Tepatnya yakni saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Pada kesempatan tersebut, Maarten Paes tampil gemilang dan keluar sebagai pemain terbaik. Salah satu penyelamatan gemilang Maarten Paes adalah dengan menahan bola hasil tendangan penalti pemain Arab Saudi, Salam Al-Dawsari. Timnas Indonesia sendiri mengakhiri laga dengan hasil seri melawan Arab Saudi lewat skor 1-1. Maarten Paes kemudian kembali dipercaya menjaga gawang Timnas Indonesia melawan Australia. Laga ini terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa 10 September 2024.
Lagi-lagi, Maarten Paes keluar sebagai pemain terbaik dengan banyaknya penyelamatan yang dilakukan pemain berusia 26 tahun itu. Timnas Indonesia mengakhiri laga melawan Arab Saudi dengan skor 0-0. Setelah laga ini banjir pujian diperoleh Maarten Paes. Pertama datang dari FIFA. Pujian tersebut diungkapkan melalui akun Instagram FIFA World Cup. Makin pas bareng Paes, tulis @FIFA World Cup. Pujian kedua datang dari Federasi Sepak Bola Asia AFC. Melalui akun Instagram resminya, AFC memuji Maarten Paes yang mampu mengantarkan timnas Indonesia tak terkalahkan di dua laga awal grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak terkalahkan pada dua laga. Maarten Paes, tulis @afcasiancuk. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub Liga 1 2024-2025, Persik Kediri. Persik memberikan apresiasi kepada Maarten Paes yang menjadi pemain terbaik di dua laga timnas Indonesia. Indonesia berhasil memperoleh 2 poin dari 2 laganya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Terima kasih atas perjuangannya para punggawa dan tetap berjuang karena perjalanan masih panjang. Apresiasi juga untuk sang penjaga gawang yang tampil cemerlang dan selalu menjadi player of the match timnas Indonesia. Maarten Paes sendiri merupakan pemain asli dari Belanda namun memiliki garis keturunan dari nenek yang lahir di Pare, Kabupaten Kediri, tulis Persik Kediri. Pujian selanjutnya diberikan oleh klub asal Amerika, FC Dallas. FC Dallas merupakan klub tempat bermain Maarten Paes. Dalam hal ini, FC Dallas memamerkan torehan Maarten Paes yang berhasil meraih sekali cuan set dan menyabet status pemain terbaik 2 kali. Menariknya, FC Dallas menghiasi postingannya dengan bahasa Indonesia. 2 matches, 1 cuan set, 2 kali player of the match. Menyala abangku, tulis FC Dallas. Kekecewaan Graham Arnold usai Australia hanya bermain imbang lawan timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10/9/2024. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Socceroos itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim merah putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Apalagi Australia sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cibus Super, Gold Coast, Kamis 5/9/2024. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini, kata Graham Arnold. Kami membuang banyak peluang pada laga malam ini. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak. Dengan hasil itu, Australia baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang sudah dijalani. Australia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas Australia ada Arab Saudi, Jepang, Bahrain, dan timnas Indonesia. Di bawah mereka terdapat Cina yang sudah merasakan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi.